Selamat siang, hari ini hari Senin tanggal 23 November 2020. Bengkel Las Teng Teng sedang mengukur atau berada di lokasi luar pulau, yaitu daerah Kalimantan Utara atau disebut daerah Pulau Tarakan. Ini seringkali Bengkel Las Teng Teng dapat job dari luar pulau ya. Ini suatu contoh atau suatu misal kita pergi ke proyeknya untuk melakukan pengukuran. Jika sudah merasa cocok, dari pihak tuan rumahnya datang ke workshop kami ataupun paling tidak perwakilan agar untuk memastikan saja. Yang kedua, kita datang ke lokasi proyek guna untuk pengukuran ya, baik yang dibutuhkan misalkan pintu pagar, railing balkon, railing tangga dan sebagainya. Ini di Pulau Tarakan ini ada plat sepeda motor apa ini, KU ya, dari KU Kalimantan Utara. Jadi posisinya dekat sama bandara, sebelah kiri ya, sebelah kiri itu bandara Juwata, kurang lebih 500 meter dari sini. Jadi untuk wilayahnya bandara belok kanan, kemudian gang pertama belok kiri. Posisinya di situ. Untuk beberapa informasi ataupun mengenai proyek yang ada di luar pulau, ini buat pengalaman juga ya. Kami kemarin sering kali dapat info untuk proyek luar pulau, misalkan di Nunukan atau di mana, di Bontang atau di pun apa, mengatasnamakan PT yang besar, PT apa gitu kan, PT bla 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 bla, tidak bisa kami sebutkan, bahwasanya di situ seringkali melakukan penipuan. Nah, ini beda lagi sama yang proyek yang saya ukur seperti ini betul-betul real, betul-betul nyata, betul-betul betul-betul tidak bohongan ya, artinya ada konfirmasi, kita datangi ke sini, jadi betul-betul di proyeknya kita ketemu sama tuan rumahnya, kita buat mock up-nya seperti itu. Nah, dari ini pas kemarin juga kita ada penawaran dari Bontang ya, dari Bontang. Di situ pun logikanya tidak masuk akal sama sekali. Para pengusaha bengkel las ya, sesama bengkel ataupun pengusaha apapun, jika ada tawaran ini yang saya pengalaman tawaran khususnya buat bengkel las untuk proyek buat pintu pagar dan sebagainya, sekian ratus unit ataupun sekian ribu meter persegi. Nah, di situ dia menawarkan untuk estimasi jasa. Kita suruh datang ke Bontang, lalu kemudian di situ ada yang menelpon dari pihak pertama untuk marketingnya, pihak kedua langsung dari pihak bosnya, katanya seperti itu. Nah, ini secara singkat saya jelaskan. Pada intinya mereka pihak pertama sudah konfirmasi kepada saya, nanti saya ditelepon oleh bosnya, kemudian lanjut lagi dari bosnya itu yang mengaku manajer dari PT bla 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 bla, bahwasanya dia mengadakan proyek untuk penawaran kerja sekian ribu meter persegi ataupun baik kanopi ataupun pagar ya kan. Nah, di situ dia menawarkan jasanya ya, karena alasannya untuk bengkel daerah sana itu kurang bagus kualitasnya, makanya dia cari untuk bengkel Surabaya, katanya kualitasnya bagus-bagus, seperti itu infonya. Nah, lalu kemudian dari persyaratan tersebut kita suruh datang ke sana, ke tempatnya, lalu kemudian setelah itu untuk tiket menuju ke sana kita disuruh modal sendiri alias beli tiket sendiri. Setelah itu nanti kita mungkin ya dari sana direkrut atau dijemput seseorang, terus kemudian diajak ke sana, entah di apa yang dia lakukan, istilahnya itu pemerasan ataupun penipuan, itu pasti gitu kan.
Nah, pada intinya seperti ini, dia promosi untuk ke bengkel-bengkel, mengadakan proyek sekian ribu meter persegi, kemudian langsung dapat DP 70%, ya kan? Dapat DP 70% tanpa konfirmasi terlebih dahulu, dalam arti konfirmasi satu, pengukuran, kemudian pembuatan penawaran, pengajuan penawaran, ya kan? Terus kemudian baru di ACC. Setelah di ACC baru dapat DP. Itu untuk proyek estimasi kerjanya itu seperti itu. Nah, jika ada orang yang nawari ya secara tidak masuk akal, ya sebelum diukur kok langsung dapat DP, itu berarti orang gedabrus. Makanya kemarin itu videonya sempat tak upload sama orangnya sendiri, tak maki-maki ya, orang Surabaya, maaf, dalam arti bengkel Surabaya. Saya sering dapat tawaran seperti itu, cuman ini buat pengalaman saja. Namun alhamdulillah tidak jadi korbannya, seperti itu. Nah, terus di situ pun sudah saya jelaskan sama orangnya, ya mungkin karena dia merasa malu ataupun tahu kalau kita itu tahu dia itu bajingan kelas teri ya, dalam arti itu nipu-nipu orang. Kalau orang awam otomatis dia itu tertariknya apa? Dari lihat DP-nya tadi, DP-nya sekian persen, kemudian otomatis dia tertarik untuk ngambil DP-nya tanpa menghiraukan dia itu harus beli tiket dulu, kemudian terus berangkat ke sana. Misalkan ya kalau ada uangnya, kalau ya enggak, istilahnya buat untuk kerja ataupun gimana, buat modal dan sebagainya, kan kasihan kan, seperti itu gitu. Jadi ini saya umumkan kepada pemilik bengkel, sesama bengkel ya, lebih hati-hati, ataupun pengusaha lain lah, dalam arti lebih hati-hati, waspada. Sekarang banyak orang-orang yang ngawur. Ini rata-rata orangnya itu bukan logat orang Kalimantan, hampir-hampir sama seperti orang Kalimantan ya, yang jelas itu bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa logatnya saya tahu seperti itu, logatnya orang Jawa. Para mafia itu yang seperti itu banyak sekali, makanya lebih hati-hati, lebih waspada. Tanyakan dulu kepada teman-teman, baik entah itu di grup Facebook ya ataupun dimanapun, itu ditanyakan dulu sebelum Anda bertindak untuk pergi menemui orang tersebut ataupun menemui tawaran tersebut. Ini saya alhamdulillah belum pernah terjadi menemui seseorang tadi, cuman jangan sampai lah istilahnya, sebab penipuannya itu seperti kayak dihipnotis gitu kan. Kayak dihipnotis, kita itu tergiur dari DP-nya tadi. Kalau orang-orang tidak tahu itu dikasih filenya itu tersebut, suruh bikin penawaran per meternya berapa, nanti buat saya sekian, seperti kayak orang itulah, seperti kayak orang sales yang baru masuk itu, harganya berapa, harganya memang rata-rata sama 600 400 seperti itu, dia katanya nitip seperti itu. Wah, pinter banget untuk cara bahasanya, itu pinter banget. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih hati-hati. Kalau orang awam nggak tahu, nanti takutnya pasti kena tipu gitu kan. Nggak tahu cara penipuannya dia itu seperti apa, saya kurang paham. Atau mungkin nanti bisa dilaporkan dari pihak-pihak yang dari pihak yang berwajib ya, mungkin seperti itu. Sebab ini infonya pun sangat penting ya, intinya sangat penting demi keselamatan bersama. Seperti itu, lebih dihati-hati. Ini ada bukti-buktinya saya untuk konfirmasi kepada penipu tersebut, itu ada, masih saya simpan. Untuk screenshotnya juga, untuk data-datanya dia mengataskan nama PT, terus kemudian ngasih gambarnya, gambar pintu minimalisnya, terus kemudian pagarnya itu keliling 400 meter dikali berapa itu udah tingginya 2 meter. Itu kemarin sudah sempat saya pelajari juga. Kalau orang awam itu otomatis langsung tertarik sama dia. Itu kalau orang yang nggak tahu ya, tertarik sama dia, lalu mungkin bisa dikonfirmasi sampai
nekat ke sana, seperti itu. Orangnya itu terlalu memaksakan diri gitu. Gimana Pak? Halo Pak, gimana? Besoknya lagi gimana Pak? Jadi enggak, kalau enggak ya bisa dibatalkan. Ini soalnya proyek besar Waduh, penipuan kayak gitu itu sudah ini ya, sudah lagu lama lah. Seperti itu. Nanti entah dia nanti pakai cara apa, saya kurang paham ya. Kalau sudah kepergok kayak gini, suatu saatnya dia konfirmasi ke bengkel orang lain, tidak tahu pakai cara seperti apa, saya kurang paham. Yang jelas kita lebih hati-hati dan waspada saja, agar supaya tidak melakukan tidak terjadi hal-hal penipuan atau ditipu sama orang. Nah seperti ini. Nah kita posisi berada di Tarakan, bengkel kita ada di Surabaya. Kita dapat tawaran job, ini memang betul-betul real, karena saya tahu yang real yang mana, yang tidak yang mana, seperti itu. Orangnya butuh, kemudian tuan rumahnya ataupun wakilnya datang ke bengkel ataupun ngasih foto ininya, terus divideokan tempatnya, kemudian kita dibelikan tiket untuk ke sini. Terus istilahnya itu betul-betul betul-betul bisa dipercaya lah. Jadi dikasih lihatkan seperti ini ya kan, dari bandara kita dijemput, ditaruh di tempatnya proyek sini dalam melakukan pengukuran. Ya wallahu alam, semuanya itu tergantung dari pengalaman masing-masing ya kan. Ada juga yang dari luar pulau itu diukur sama tuan rumahnya sendiri, kecuali kalau railing tangga itu pakai derajat, jadi otomatis kalau kurang paham derajatannya nanti takutnya salah. Paling tidak harus terjun ke lokasi seperti itu, terpaksa ya. Kecuali kalau pintu pagar masih bisa di bengkel pabrikasi Erickson, pintu pagar balkon masih bisa dirakit di bengkel ya. Tapi kalau railing tangga ini harus pakai derajatan seperti ini tidak bisa diwakilkan, harus kita ngemal sendiri nanti biar tidak 2 kali kerja, seperti itu. Lalu kemudian ada juga yang dari luar pulau itu yang sering kita menerima job itu biasanya pembuatannya di bengkel, kita hanya pengiriman ke bandara ekspedisi, habis ekspedisi sudah. Jadi harganya pun distandarkan ikut di Surabaya, seperti itu. Sebab untuk pembiayaan pembuatan proses di luar kota itu agak lumayan mahal juga sih ya kalau dipikir-pikir. Belum lagi ekspedisinya, belum lagi bongkar kesininya, ke lokasi proyeknya ya juga lumayan banyak. Makanya kadang-kadang ya pokoknya sama-sama jalan, pihak tuan rumah tidak terlalu merugi, dan jangan sampai dibuat kesempatan lah, paling tidak. Itu tidak baik. Jadi kita bisa menyesuaikan baik harga maupun pengeluarannya, seperti itu, agar supaya sama-sama jalan, supaya sama-sama barokahnya, seperti itu. Oke, demikian sedikit penjelasan untuk mengenai pekerjaan untuk luar pulau, pekerjaan siapapun ya, bagi teman-teman sesama bengkel. Untuk pekerjaan luar pulau itu buat pengalaman yang baik ya monggo silakan dipakai, yang nggak baik jangan dipakai, seperti itu saja. Ini saya posisi di Tarakan ya, sekali lagi di Pulau Tarakan. Itu dulu pernah saya punya kerjaan di jalan ini, lurus mentok belok kanan, lurus lagi belok kanan lagi. Itu dulu rumahnya Bapak Heru. Itu rumahnya besar ya, 3 lantai kalau nggak salah. Lantai bawah, lantai 2, lantai 3. Jadi seperti kayak di bukit seperti ini. Jadi lantai bawah itu istilahnya lantai dasarnya itu lantai 2 ya. Jadi yang bawah tanah itu dibuat untuk ruangan sangat bagus, sangat mewah. Itu ada di sana. Tadi sempat mampir ke sana, kita nggak ada kendaraan ya, seperti itu. Oke, semoga video ini mungkin ada bermanfaat sedikit, cuma hanya bagi-bagi ataupun lebih hati-hati lagi, agar supaya tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini terima kasih, selamat siang.